Hai hai halo ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah bunda sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun abun berada. Amin, amin. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu kali ya, Wid. Oke, baiklah. Kalau begitu, perkenalkan abun sekalian. Namaku Wida dan di sini aku ditemani oleh rekanku. Halo Abun, namaku Putri. Oh iya, di sini kita tuh bakal ngapain ya, Wid? Jadi di sini kita bakal biru alias bincang seru tentang parenting. Yeay! Nah, jadi kita bakal sharing-sharing seru nih tentang suatu hal yang pastinya menarik banget buat para orang tua atau ayah bunda as now as abun atau bahkan mungkin calon orang tua yang nantinya bakal mempersiapkan diri untuk jadi orang tua nih. Betul banget, dan ini juga berkaitan dengan fase remaja yang termasuk esensial juga ya untuk perkembangan anak. Tepat sekali. Jadi di sini kita akan membahas tentang parenting styles and adolescent achievement strategies atau tipe pengasuhan orang tua dan hubungannya dengan strategi pencapaian pada remaja. Wah, menarik banget ya. Ternyata cara pengasuhan itu bisa berhubungan dengan gimana remaja mengatur strategi untuk meraih achievement atau terutama dalam pencapaiannya di sekolah ya. Bener banget Put, mungkin bisa kita bahas dulu kali ya Put terkait tipe pengasuhan orang tua itu ada apa aja dan ada tipenya yang kayak gimana aja sih. Oke, jadi dalam tipe pengasuhan orang tua itu terdapat dua dimensi nih ayah bunda sekalian. Yang pertama ada demandingness atau bagaimana orang tua menunjukkan kontrol, tuntutan kedewasaan dan pengawasan dalam pengasuhan mereka. Dan selanjutnya ada responsiveness atau bagaimana orang tua menunjukkan kehangatan, penerimaan, serta keterlibatan. Nah, menurut Baumrind, ada 4 tipe pengasuhan orang tua. Yang pertama ada authoritative. Nah, tipe ini merupakan cara pengasuhan yang demanding dan responsif. Dalam hal ini, orang tua memberikan kontrol kepada anak tapi tidak ketat. Contohnya, memantau anak sedang apa, lagi di mana, dan sama siapa. Orang tua juga terlibat dan memiliki ketertarikan dalam kehidupan anak, tapi memberikan otonomi pada anak untuk memilih jalan hidupnya. Orang tua juga melakukan komunikasi secara terbuka dan memberikan kepercayaan juga nih kepada anak. Dan yang kedua ada authoritarian. Tipe ini merupakan cara pengasuhan yang demanding tapi tidak responsif. Orang tua memegang kontrol yang ketat kepada anak, tidak ada komunikasi secara terbuka dan orang tua pun menaruh kepercayaan yang rendah pada anak. Oleh karena itu, anak memiliki perasaan bahwa dirinya seperti dikendalikan, direndahkan atau mungkin dikritik. Selanjutnya yang ketiga adalah permissive. Tipe ini merupakan cara pengasuhan yang responsif tetapi tidak demanding. Orang tua menunjukkan kehangatan dan terlibat dalam kehidupan anak. Namun, orang tua tidak menunjukkan kontrol dan tuntutan pada anak. Lalu orang tua pun tidak memerlukan perilaku yang dewasa dari anak, tetapi memperbolehkan mereka untuk berperilaku secara mandiri berdasarkan otonomi mereka. Terakhir, yang keempat adalah neglectful. Tipe ini merupakan cara pengasuhan yang tidak responsif dan tidak demanding. Orang tua tidak mendukung dan mendorong regulasi diri dalam anak, lalu orang tua pun juga tidak menunjukkan kontrol pada anak yang berarti tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak. Wow, ternyata ada banyak ya Wi tipe-tipenya, dan aku jadi penasaran kira-kira ayah bunda nerapin tipe pengasuhan yang kayak gimana nih? Hayo yang mana? Mungkin beda-beda ya. Jadi tiap ayah bunda pasti punya cara terbaiknya masing-masing dalam menerapkan tipe pengasuhan kepada anak-anak tercintanya nih Put. Yap, itu bener banget sih Wid. Nah, tadi kan sempat disampaikan ya Put, kalau ternyata tipe pengasuhan orang tua itu ada hubungannya sama strategi pencapaian anak. Nah, kira-kira itu tuh maksudnya kayak gimana ya Put? Oke, jadi strategi pencapaian anak itu bisa dideskripsikan dalam 3 tahap. Pertama, ketika mereka menghadapi situasi yang menantang, mereka mengantisipasi kegagalan atau kesuksesan yang dipupuk oleh pengalaman mereka sebelumnya dalam situasi serupa. Yang kedua, dalam menaruh ekspektasi dalam mengejar achievement atau pencapaian, bisa dilihat apakah mereka mengorientasikan dirinya terhadap tugas dengan perencanaan dan mengeluarkan usaha, atau menghindari tugas dengan menarik diri, bersikap pasif, atau berperilaku yang tidak relevan dengan tugas yang ada.
Yang ketiga, setelah mengalami kesuksesan atau kegagalan, individu ini mengevaluasi hasil dalam hal atribusi kausal atau mencari tahu penyebab sesuatu terjadi dan berusaha untuk meningkatkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Dalam pengaturan strategi pencapaian juga ada tipenya nih. Pertama adalah Adaptive Achievement Strategy yang di dalamnya melibatkan orientasi untuk menguasai dan memahami sesuatu, optimis dan gigih, task orientation atau berorientasi dengan tugas yang ada, keterlibatan yang tinggi dalam tugas, menerapkan gaya atribusi yang meningkatkan diri, dan dalam Adaptive Achievement Strategy ini berasosiasi dengan High Level of School Achievement atau tingkatan yang tinggi dalam pencapaian di sekolah. Yang kedua adalah Maladaptive Achievement Strategy yang di dalamnya melibatkan tidak bersemangat dengan apa yang sedang dipelajari dan mengarah ke arah pasif untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua ada self-handicapping yang artinya merendahkan diri untuk menghindari potensi kegagalan dan menjaga harga dirinya. Dalam arti lain, dia ini gak mau nih untuk mengambil resiko atau cari aman aja, dan mereka pun gak percaya dengan kemampuan mereka sendiri sehingga enggan nih untuk mengeksplorasi lagi apa yang dimilikinya. Kemudian sering menghindari mengerjakan tugas, dan strategi maladaptif ini berasosiasi dengan tingkatan yang rendah dalam pencapaian di sekolahnya. Wah, ternyata strategi anak dalam pencapaian di sekolahnya ada macamnya juga ya. Ini juga hal yang perlu diketahui nih oleh abun semua untuk mendukung pencapaian anak-anaknya. Betul banget, Wit. Dan itulah mengapa tipe pengasuhan orang tua pada anak berhubungan dengan bagaimana anak akan mempersiapkan strateginya dalam meraih pencapaian di sekolah. Yap, jadi kalau kita hubungkan dan kelompokkan akan menjadi seperti ini, Put. Keluarga autoritatif. Remaja dari keluarga otoritatif tampaknya menerapkan strategi yang paling adaptif, berorientasi pada tugas dalam situasi pencapaian atau task oriented. Tipikal dari mereka itu rendah dalam tingkat ekspektasi kegagalannya, perilaku yang gak relevan dengan tugas dan juga kepasifan. Apalagi mereka melaporkan seringnya menggunakan atribusi peningkatan diri atau self-enhancing. Hal ini diasumsikan karena beberapa cara pola asuh orang tua yang memberikan: pertama, dorongan positif dan umpan balik yang mempromosikan kompetensi, seperti keyakinan dan atribusi orang tua yang positif menekankan pada kemampuan anak-anaknya. Apalagi kecenderungan orang tua untuk memberikan tantangan yang optimal yang khas pola asuh otoritatif dapat menumbuhkan pengaturan diri remaja dan keyakinan kontrol, serta akibatnya mendorong pemecahan masalah yang mandiri, aktif, dan motivasi intrinsik. Pola asuh otoritatif yang memberikan kesempatan untuk belajar kompetensi dalam suasana penerimaan atau atmosphere of acceptance dapat meningkatkan self-esteem pada remaja. Yang kedua, keluarga authoritarian. Remaja dari keluarga authoritarian ini menerapkan strategi maladaptif, terutama perilaku pasif, kurangnya penggunaan atribusi peningkatan diri, tidak kritis dan responsif, serta menyiratkan permusuhan. Hal ini dikarenakan kontrol yang berlebih dapat merusak motivasi anak untuk terlibat dalam pengerjaan tugas. Selain itu, kritik orang tua dan kurangnya kepercayaan dapat meyakinkan remaja bahwa mereka tidak kompeten untuk memecahkan masalah yang sulit, atau mungkin bahwa mereka tidak memiliki kendali pribadi untuk melakukannya. Yang ketiga, keluarga permisif. Remaja dari keluarga permisif ini memiliki tingkat atribusi peningkatan diri yang tinggi. Hal ini karena orang tua yang responsif dan berpusat pada anak mendorong atribusi peningkatan diri anak dengan memberikan umpan balik yang mendukung anak serta mengkomunikasikan sikap positif mereka terhadap anaknya. Yang keempat, keluarga neglectful. Remaja dari keluarga neglectful ini lebih pasif dan lebih rendah atribusi peningkatan dirinya. Hal ini dikarenakan orang tua yang kurang memberikan kontrol dan perhatian serta melihat atribusi peningkatan diri pada anak secara negatif, seperti tidak memberikan dukungan dalam bentuk positif sehingga anak sendiri tidak memfokuskan diri untuk meningkatkan diri menjadi lebih baik. Wah, kita bisa lihat ya beberapa karakteristik yang muncul dari perbedaan gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Benar, Put. Dan tentunya ada hal positif dan negatif yang bisa muncul ya dari perbedaan tersebut pada sifat dan juga strategi anak nih dalam pencapaiannya.
Jadi bisa disimpulkan bahwa tipe pengasuhan memainkan peran penting dalam mengembangkan strategi pencapaian remaja. Kita bisa lihat bahwa kepercayaan, keterlibatan, kontrol, dan pemantauan dapat memberikan gambaran apakah remaja akan menerapkan strategi pencapaian yang adaptif atau maladaptif. Betul banget, Put. Jadi kira-kira Abun akan menerapkan tipe pengasuhan yang seperti apa nih? Pastinya orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya Wid. Apalagi ketika anak mulai memasuki masa remaja, di mana mereka mulai mengeksplor jati dirinya dan bagaimana sih cara untuk mengenal dunia yang luas ini. Iya Put, dan semoga dengan video ini bisa memberikan informasi bagi ayah bunda semuanya ya untuk mendukung perkembangan anak-anak remajanya. Amin. Dengan itu sampai di sini informasi yang kita sampaikan ya Wid. Iya nih, terima kasih banyak kami ucapkan untuk ayah bunda sekalian yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Aku Wida. Aku Putri. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.